Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Dwi Adrian dari Fakultas Teknik USU, jurusan Teknik Mesin dengan NIM 200401167. Pada kesempatan ini saya akan memberi pembahasan tentang soal UTS dan UAS Fisika Dasar Teknik Mesin. Ya, langsung saja pada soal UTS nomor 1. Posisi sebuah partikel pada sumbu aksis dinyatakan dengan X sama dengan Ft dengan X dalam meter dan T dalam detik. Karena posisi X tergantung oleh waktu T, maka partikel pasti bergerak. Buatlah satu contoh persamaan X fungsi dari T. Lalu A. Tentukanlah kecepatan fungsi kecepatan partikel Vt dan fungsi percepatan At. B. Apakah pernah dalam waktu tertentu V0 V sama dengan 0. Dan C. Jelaskan gerakan partikel untuk T lebih besar sama dengan 0. Di sini diketahui X sama dengan Ft, X dalam meter, T dalam sekon. Yang ditanya adalah A, Vt dan At. Kemudian yang B, V0, V sama dengan 0 dalam waktu tertentu. C, gerakan partikel untuk T lebih besar sama dengan 0. Jawab, Fx sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 tambah T. Vt dan At. Di sini adalah jawaban A, Vt dan At. Vt sama dengan dx per dt sama dengan D buka kurung 2T pangkat 3 tambah 2T pangkat 2 ditambah T tutup kurung per dt. Vt sama dengan 6T pangkat 2 ditambah 4T tambah 1. Kemudian yang At sama dengan dV per dt sama dengan D buka kurung 6T pangkat 2 ditambah 4T tambah 1 tutup kurung per dt sama dengan 12T per tambah 4. Kemudian jawaban yang B, V sama dengan 0 dalam waktu tertentu. Vt sama dengan 6T pangkat 2 ditambah 4T tambah 1. T sama dengan 1 second, yaitu menjadi V dalam kurung 1 sama dengan 6 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung 1 ditambah 1 sama dengan 11 meter per second. T sama dengan minus 1 second, menjadi V dalam kurung min 1 sama dengan 6 dalam kurung min 1 pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung min 1 ditambah 1 sama dengan 3 meter per second. T sama dengan 0 second, menjadi V dalam kurung 0 sama dengan 6 dalam kurung 0 pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung 0 tambah 1 sama dengan 1 meter per second. Dan kemudian yang C, Xt untuk T lebih besar sama dengan 0. Fx sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 ditambah T. Xt sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 2T pangkat 2 ditambah T. X1 X dalam kurung 1 sama dengan 2 dalam kurung 1 pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5 meter. Kemudian soal nomor 2. Seorang pelajar melempar bola kasti ke arah atas vertikal dengan kecepatan awal V0 meter per second. Buatlah satu contoh kecepatan awal tersebut. Kemudian hitung A. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimumnya? B. Berapa ketinggian maksimum bola dari posisi pelemparan? C. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian 2/3 dari ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola kasti?
Untuk V0-nya kita menggunakan V0 sama dengan 20 meter per second. Kemudian kan di sini ditanya T saat ketinggian maksimum, B juga ketinggian maksimum ditanyanya, kemudian C waktu saat 2/3 ketinggian maksimum. Kemudian jawaban nomor A yang bagian A, T saat ketinggian maksimum. Di sini kita menggunakan rumus V0 per G. Jadi sama dengan G kan yaitu gravitasi. Gravitasi itu 10 meter per second kuadrat. Jadi kita dapat G-nya 10. Kemudian 20 per 10 dapatlah hasil 2S. 2 second. Kemudian B, ketinggian maksimum. Di sini kita menggunakan rumus V0 pangkat 2 per 2G. 2G. Kan tadi dapat V0-nya 20 dan G-nya 10. Jadi kita tinggal masukkan 20 pangkat 2 per 2 kali 10. 20 pangkat 2 kan 20 kali 20. Jadi dapatlah hasil 400. 2 kali 10 kan hasilnya 20. Jadi 400 per 20 sama dengan 20 meter. Inilah hasil ketinggian maksimumnya. Kemudian yang C, waktu yang ditempuh saat 2/3 tinggi maksimum. T kan kita udah dapat 2 second. Lalu dikurang 2/3. Jadi 2 dikurang 2/3, yaitu hasilnya 1,33 second. Inilah jawabannya. Kemudian pada soal nomor 3, pelajar pada soal nomor 2 naik ke bagian atas sebuah gedung. Kemudian pelajar tersebut melempar bola kasti ke arah atas vertikal dengan kecepatan awal V0 seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Buatlah satu contoh kecepatan awal berbeda nilainya dengan nomor 2. Lalu tentukan juga berapa ketinggian posisi awal pelemparan titik A dari permukaan tanah Y. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Pertanyaannya itulah adalah A. Dengan menentukan TA sama dengan 0 adalah T awal pelemparan, yaitu pada titik A. Tentukan waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum titik B. Kemudian yang B, hitung ketinggian maksimum dari bola kasti titik B. Kemudian yang C, hitung kecepatan bola ketika kembali ke titik awal pelemparan titik C. D, tentukan kecepatan dan ketinggian bola kasti dari titik A setelah 4 detik. Ini dapat kita ketahui V0-nya sama dengan 30 meter per second dan Y sama dengan 15 meter dan G-nya sama dengan 10 meter per second. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum adalah, ya ini jawabannya, T max sama dengan V0 per G, berarti 30 per 10 sama dengan 3S, itu 3 second. Kemudian B, ketinggian maksimum, sama kita menggunakan rumus yang sama pada nomor 2. Ketinggian maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. V0-nya kan 30. Jadi 30 kuadrat per 2 kali 10. Jadi inilah hasilnya. 900 per 20 sama dengan 45 meter. Kemudian C, VT saat di titik C, ya di sini.
VT kuadrat sama dengan V0 ditambah 2GH. VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 dikali 10 dikali 45. VT kuadrat sama dengan 900. VT sama dengan akar dari akar 900. Akar 900 yaitu menjadi 30 meter per second. Kemudian lanjut yang D, V dan H max setelah 4 second. VT sama dengan V0 kurang GT. 0 sama dengan V0 dikurang 10 kali 4. 40 sama dengan V0. V0 sama dengan 40 meter per second. Ketinggian maksimum sama dengan V0 kali T dikurang 1/2 GT pangkat 2. 30 kali 4 dikurang 1/2 dikali 10 dikali 4 S 4 second pangkat 2. Jadi hasilnya 120 dikurang 5 kali 16. 5 kali 16 kan 80. Jadi 120 kurang 80. Hasilnya 40 meter. Kemudian untuk soal nomor 4. Sebuah mobil bergerak sejauh 20 km ke arah utara. Ke arah utara berarti di sini. Kemudian 30 meter ke arah 60 derajat ke arah barat, berarti dari sini ke sini. Dari utara seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi pertanyaannya yaitu berapa besar dan arah dari perpindahan resultan mobil itu. Dapat kita ketahui A-nya sama dengan 20 km, kemudian B-nya 30 km. Kemudian cos alfanya sama dengan 60 derajat. Kan ditanya resultan. Resultan rumusnya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali AB cos alfa. Jadi 20 pangkat 2 ditambah 35 pangkat 2 ditambah 2 dalam kurung 20 kali 35 cos 60. Jadi 400 ditambah 1225 ditambah 1400. 1400 ini dari mana? 20 dikali 35 kemudian dikalikan 2 kemudian dikali setengah 1/2. Cos 60 kan hasilnya nilainya 1/2. Jadi dapatlah 400 ditambah 1225 ditambah 700. 700 ini hasil dari 1400 dikali 100 dikali 1/2. Dapatlah resultannya akar 2325. Untuk soal UAS, soal nomor 1. Ketika ketiga kotak pada gambar di bawah ini dilepaskan dari keadaan diam, kotak 1, 2, dan 3, kotak-kotak tersebut akan berakselerasi sebesar A meter per second kuadrat. Berapakah koefisien gesek kinetik antara kotak 2 dan meja? Jawabnya seperti berikut. M3G dikurang T23 sama dengan M3A. T23 dikurang mu K. M2G dikurang T12 sama dengan M2A. T12 dikurang M1G sama dengan M1A. Ini di sini kan ada persamaan yang sama kan, angka yang sama, jadi kita coret aja. T23 coret-coret dan T12 T12 dicoret dan ini juga dicoret. Ditambah M3G dikurang mu K, M2G dikurang M1G sama dengan M3A ditambah M2A tambah M1A. G
buka kurung M3 dikurang mu K M2 dikurang M1 tutup kurung sama dengan A buka kurung M3 tambah M2 tambah M1 tutup kurung. M3 kurang mu K M2 dikurang M1 sama dengan A buka kurung M3 ditambah M2 tambah M1 per G. Mu K dikali M2 sama dengan A dalam kurung M1 tambah M2 tambah M3 per G ditambah M1 kurang M3. Mu K dikali M2 sama dengan A buka kurung M1 tambah M2 tambah M3 tutup kurung ditambah G buka kurung M1 kurang M3 tutup kurung per G. Min mu K sama dengan A M1 tambah M2 tambah M3 tutup kurung ditambah G dalam kurung M1 kurang M3 tutup kurung per M2 kali G. Mu K sama dengan min A dalam kurung M1 tambah M2 tambah M3 tambah G buka kurung M1 kurang M3 tutup kurung per M2 kali G. Inilah hasilnya, koefisiennya. Kemudian soal nomor 2. Kotak B pada gambar di bawah ini memiliki berat W N koefisien gesek statik antara kotak dan meja sebesar mu dan sudut theta. Diasumsikan tali antara B dan simpul adalah horizontal. Hitung berat maksimum dari kotak A agar sistem dalam keadaan diam. Jadi kita menggunakan persamaan T kurang Fs max sama dengan 0, Fn kurang Wb sama dengan 0, T2 cos theta kurang T1 sama dengan 0, T2 sin theta dikurang Wa sama dengan 0. Jadilah dapatlah persamaan Fn sama dengan Wb sama dengan W. Jadi T1 kurang Fs max sama dengan 0, T1 kurang mu s dikali Fn sama dengan 0, T1 kurang mu s dikali W sama dengan 0. Jadi dapatlah juga T1 sama dengan mu s dikali W. Kemudian T2 cos theta sama dengan T1, T2 sama dengan T1 per cos theta, T2 sama dengan mu s kali W. Ini dia mu s kali W per cos theta. Jadi T2 sin theta dikurang Wa sama dengan 0. Mu s dikali W per cos theta dikali sin theta kurang Wa sama dengan 0. Tan theta dikali mu s dikali W kurang Wa sama dengan 0. Wa sama dengan mu s kali tan theta dikali W. Itulah jawabannya. Kemudian soal nomor 3. Gambar di bawah ini menunjukkan 3 gaya yang bekerja pada sebuah peti yang bergerak ke kiri sejauh X cm pada lantai licin. Gaya-gaya yang bekerja yaitu F1 dikali F2 dan F3 dan sudut theta selama bergerak. Pertanyaannya, berapa total kerja dilakukan oleh gaya-gaya yang ada pada peti? Kemudian yang B, apakah energi kinetik dari peti meningkat atau turun? Jelaskan jawabannya dengan perhitungan.
Na. W1 sama dengan F1 dikali X dikali cos theta sama dengan F1 kali X dikali cos 0 derajat sama dengan F1X. Kemudian W2 sama dengan F2 kali X dikali cos theta 2 sama dengan F2X dikali cos dalam buka kurung 180 derajat dikurang 0 tutup kurung. W3 sama dengan F3 dikali X dikali cos theta cos theta 3 sama dengan F3 dikali X kali cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi W totalnya sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 sama dengan F1X ditambah F2X cos 180 dalam kurung 180 derajat dikurang theta tambah 0. F1X ditambah F2X cos 180 derajat kurang theta. Jadi W totalnya X dalam buka kurung F1 tambah F2 cos buka kurung 180 derajat dikurang theta tutup kurung. Kemudian yang B, apakah EK dari peti meningkat atau turun? Di sini kita menggunakan pemisalan perpindahan X sama dengan 3M. Kemudian F1 sama dengan 5 Newton, F2 sama dengan 9 Newton, F3 sama dengan 3 Newton. Maka W totalnya X dalam kurung atau buka kurung F1 tambah F2 cos buka kurung 180 derajat dikurang theta tutup kurung. Jadi X nya kan 3 tadi, 3 buka kurung F1 nya 5 kemudian tambah F2 nya 9 dan cos 108 kan ini kan kita dapat tetanya 60 derajat. Jadi cos buka kurung 180 derajat dikurang 60 derajat tutup kurung. Jadi sama dengan 3 buka kurung 5 tambah 9 dikali cos 120 derajat. Jadi sama dengan 3 buka kurung 5 tambah 9 dikali min 1/2. Min 1/2 dapat dari mana? Nilai dari cos 120 derajat menghasilkan min 1/2 tutup kurung. Jadi 3 buka kurung 5 kurang 4,5 sama dengan 3 kali 0,5 atau 3 kali setengah. Jadi W totalnya 1,5 Joule. Sehingga jika tidak ada gaya yang lain bekerja pada peti, energi kinetiknya meningkat sebesar 1,5 Joule selama perpindahan. Kemudian untuk soal nomor 4, sebuah lemari bermasa 5 kg ditarik melalui kabel dari keadaan awalnya diam sejauh D sama dengan 10 meter dengan ketinggian 3 meter. Berapa usaha yang diberikan pada ini seharusnya lemari oleh gaya gravitasi Fg. Dapat kita ketahui di sini masanya M sama dengan 5 kg. D-nya itu diameter, jarak 10 meter dan H-nya itu ketinggian. Ketinggian itu kita dapat 3 meter. Jadi, untuk menjawabnya kita menggunakan persamaan WG sama dengan MG D cos buka kurung theta ditambah 90 derajat tutup kurung sama dengan minus MGD sin theta. Jadi WG sama dengan minus MGH sama dengan min
dikali 5 dikali 10 dikali 3 sama dengan min 150 Joule. Untuk soal nomor 5, kita disuruh buatlah 4 contoh soal dan penyelesaian dari bab 7 buku Holiday. Kita akan menjawab beberapa soal, tidak semua tetapi beberapa, untuk mempersingkat waktu. Contoh soal A. Sebuah peti bermasa 20 kg. Ini peti. Ditarik melalui kabel dari keadaan awalnya yang diam sejauh D sama dengan 5,70 meter ke atas bidang miring tanpa gesekan dengan ketinggian H sama dengan 3M, di mana peti berhenti. Pertanyaannya, berapa usaha WG yang diberikan pada peti oleh gaya gravitasi Fg selama penarikan? Untuk memecahkan soal ini, kita menggunakan persamaan WG sama dengan MGD cos buka kurung theta tambah 90 derajat tutup kurung sama dengan min MGD sin theta. Jadi dapat kita rumusnya WG sama dengan min MGH sama dengan min 20 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 3 meter. Dapatlah hasilnya min 588 Joule. Kemudian untuk nomor 6, kita sama disuruh membuat 4 contoh soal. Tetapi kita akan membahas 1 contoh soal dari bab 8 buku Holiday. Pengirim makanan mendorong sebuah peti kayu berisi sayuran. Total masanya M sama dengan 14 kg di lantai beton dengan gaya horizontal konstan vektor F yang besarnya 40 Newton. Dalam perpindahan sepanjang garis lurus yang berjarak D sama dengan 3 meter, laju peti menurun V0 sama dengan 0,60 meter per second ke V sama dengan 0,20 meter per second. Berapa besar usaha yang dilakukan oleh gaya F? Kita ketahui F di sini sama dengan 40 Newton dan D-nya 3 meter dan cos theta-nya sama dengan 0 derajat. Untuk menjawabnya kita menggunakan rumus W sama dengan FD cos theta. Di sini kita hanya tinggal memasukkan angka yang tersedia di sini. FD, F-nya kita ketahui 40 Newton dan D-nya 3 meter dan cos theta 0 derajat. Jadi 40 Newton dikali 3 meter dikali 1. Kan cos 0 derajat ini kan nilainya 1, ditulis 1. Jadilah dapat hasilnya 120 Joule. Itulah beberapa soal UTS dan UAS dari Fakultas Teknik Mesin USU. Semoga dapat bermanfaat untuk bagi kita semua. Selamat siang.